Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Cimahi, selamat datang di talk show, program kerja DPRD Kota Cimahi periode 2024 hingga 2029. Jadi hari ini kita tuh bakal membahas tentang peran penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam membangun Kota Cimahi. Seperti yang sudah kita tahu ya, DPRD itu tugasnya itu ada banyak sekali. Yang pertama ada membuat peraturan daerah, ada mengawasi jalannya pemerintahan sampai menentukan anggaran yang akan digunakan untuk membangun Kota Cimahi. Nah, untuk lebih memahami bagaimana DPRD Kota Cimahi akan menjalankan tugasnya di periode ini, saya Vidya Rahma akan berbincang dengan Bapak Wahyu Widiatmoko, yaitu Ketua DPRD Kota Cimahi yang baru dilantik. Selamat ya Pak. Oke, langsung aja ya Pak ya. Pak Wahyu, sebelum kita bahas ke program DPRD-nya, pasti banyak yang penasaran bagaimana latar belakang Bapak sampai mencapai jadi Ketua DPRD Kota Cimahi. Mengingat Bapak itu kuat di bidang perburuhan ya Pak ya. Boleh diceritakan gimana Pak? Ya, terima kasih Teh Vidya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perjalanannya cukup panjang kalau jadi DPRD ini kan mungkin 10 tahun yang lalu, tapi sebelumnya memang saya beraktivitas sebagai aktivis perburuhan ya. Mungkin beberapa tahun sebelum saya menjadi anggota DPRD tahun 2014, saya ke sini itu ke Kota Cimahi itu tahun 1995 dan saya bekerja di perusahaan swasta dan di sana memang saya aktif sehingga saya juga aktif di salah satu serikat pekerja yang ada di Kota Cimahi ini, dan juga di tingkat perusahaan dan juga lanjut ke tingkat kota. Di situ mungkin saya sering berinteraksi dengan teman-teman, bukan hanya di serikat pekerja yang saya aktif di dalamnya, tapi memang berbagai serikat pekerja juga saya aktif. Tahun 1998, mohon maaf, pas reformasi, saya bergabung ataupun aktif ikut mendaftarkan diri menjadi anggota Partai Keadilan pada waktu itu ya. Waktu itu kan pas reformasi banyak sekali partai politik yang tumbuh ataupun yang lahir di tahun 1998. Dan kemudian mungkin tahun 2014 saya dicalonkan, tapi sebelumnya mohon maaf di 2009 saya dicalonkan oleh PKS pada waktu itu dan memang belum ditakdirkan untuk berhasil sehingga 5 tahun berikutnya tahun 2014 saya dicalonkan untuk yang kedua kalinya, dan di tahun 2014 itulah saya mungkin ditakdirkan oleh Allah SWT berhasil dan dilantik menjadi anggota DPRD. Dan pada waktu itu saya langsung ataupun periode pertama saya menjabat itu diamanai menjadi Ketua Komisi 4 DPRD Kota Cimahi, dan kalau tidak salah tahun 2017 ada PAW almarhum Bapak Haji Santoso Antok, sehingga saya tahun 2017 itu dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi ya, sampai akhir periode 2014-2019. Berikutnya PKS kembali mencalonkan saya kembali di pemilu 2019, dan ternyata juga Allah menakdirkan saya jadi kembali dan saya periode kedua menjadi anggota Komisi 1 DPRD Kota Cimahi sampai masa akhir 2019-2024, dan kemarin pas pemilu di Februari 2024 kebetulan dicalonkan kembali, dan sekali lagi mungkin Allah juga menakdirkan jadi kembali di periode 2024-2029, dan partai mengamanahkan saat ini di periode 2024-2029 ini menjadi
Ketua DPRD Kota Cimahi. Kurang lebih seperti itu singkatnya. Kalau diceritakan lebih panjang bisa sampai subuh, ya jadi segitu saja. Oke, baik Pak. Menarik sekali ya Pak. Jalannya sangat panjang sekali dan penuh perjuangan pasti ya Pak Iya. ya. Oke, baiklah ya Pak Wahyu. Sekarang kita masuk ke program kerja DPRD aja. Apa yang udah dilakukan oleh DPRD Kota Cimahi di kepemimpinan Bapak saat ini? Ya, terima kasih. Setelah dilantik tanggal 26 ya Februari Agustus 2024 kemarin, kita langsung koordinasi dengan semua fraksi ya, walaupun pada waktu itu memang belum terbentuk pimpinan definitif, belum terbentuk alat kelengkapan dewan. Nah, setelah pimpinan definitif terbentuk dan juga fraksi secara otomatis juga terbentuk dan AKD alat kelengkapan dewan juga terbentuk gitu. Dan setelah semuanya terbentuk, kita langsung menjalankan tupoksi masing-masing ya, dengan komisi 1 sampai komisi 4 ya, berjalan dengan apa adanya, yaitu menjalankan fungsinya dengan mitra kerjanya, dalam ini adalah pengawasan terhadap mitra kerja masing-masing dari komisi 1 sampai komisi 4. Mungkin badan anggaran juga saat ini atau kemarin tuh masih membahas waktu awal dibentuknya badan anggaran DPRD Kota Cimahi, langsung bekerja membahas evaluasi gubernur APBD 2000 perubahan 2024, dan saat ini Badan Anggaran DPRD Kota Cimahi sedang membahas RAPBD murni 2025, dan yang lainnya mungkin Pak Pemperda juga saat ini lagi meminta masukan kepada seluruh anggota DPRD, komisi-komisi untuk segera memasukkan judul Raperda nanti untuk di 2025. Mungkin Badan Kehormatan sendiri juga bekerja sebagaimana fungsinya, dan juga ada satu lagi adalah Badan Musyawarah. Ini adalah salah satu AKD ataupun alat kelengkapan dewan yang sangat sibuk karena memang setiap keputusan-keputusan, setiap proses-proses itu semuanya ditetapkan di dalam badan musyawarah tersebut. Jadi mungkin saat ini ya kita juga ada target-target tertentu ya, mungkin kita juga kedepannya ingin DPRD kepemimpinan saya di 2024-2029 ini insya Allah bisa lebih baik ya, mungkin yang sudah baik dari periode kemarin kita pertahankan dan kita tingkatkan. Kalau ternyata ada yang mungkin dirasa kurang baik, yang coba kita perbaiki seperti itu. Baik Pak, pastinya Bapak punya program prioritas ya Pak di masa kepemimpinan Bapak. Terkait hal tersebut, apa sih yang bakal menjadi fokus utama DPRD dalam kepemimpinan Bapak? Ya, saya selalu punya mimpi dalam hidup saya ya, di kehidupan apapun, mungkin di rumah tangga saya, di organisasi manapun, termasuk di pekerjaan saya saat ini yaitu di lembaga DPRD Kota Cimahi. Saya punya harapan besar, saya punya mimpi, punya tujuan, punya goals ya, yang akan saya perjuangkan. Jadi intinya, clue-nya, saya ingin ya kepemimpinan saya ini DPRD Kota Cimahi adalah lembaga yang sangat diharapkan oleh masyarakat Kota Cimahi untuk bisa menerima aspirasi mereka, lembaga yang sangat dipertimbangkan oleh pemerintah Kota Cimahi sebagai mitra strategisnya, mitra untuk membangun yang lebih baik Kota Cimahi untuk kepentingan masyarakat Kota Cimahi. Seperti dan saya ingin dengan langkah-langkah yang saya lakukan ya, mungkin saya berharap kepada seluruh anggota DPRD Kota Cimahi periode 2004-2029 ini, saya juga meminta kepada seluruh fraksi yang ada di DPRD Kota Cimahi ya, untuk ayo kita bersama-sama membangun, ayo kita bersama-sama menjadikan lembaga DPRD ini benar-benar lembaga yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Cimahi dan juga bagi pemerintah Kota Cimahi sebagai mitranya, seperti itu. Pastinya banyak juga program yang ingin diwujudkan ya, seperti yang Bapak bilang tadi, dan program yang belum terrealisasi itu pasti juga bakal dilanjutkan sesuai yang Bapak bilang tadi. Selain melanjutkan program tersebut,
apakah ada terobosan atau inovasi yang Bapak canangkan gitu, Pak? Ya, pasti ya. Tadi saya sudah saya sebut di depan tadi, saya punya mimpi besar, saya punya tujuan, saya punya goals yang harus saya lakukan, yang harus saya perjuangkan. Ya tadi ya, ingin menjadikan lembaga DPRI benar-benar taat, benar-benar berdaya, benar-benar menjadi mitra yang baik bagi warga kota. Mungkin langkah-langkah yang akan saya lakukan yang pertama memang kedisiplinan. Jadi saya ingin bahwa tupoksi masing-masing AKD tadi ataupun alat kelengkapan dewan tadi berjalan dengan baik. Mungkin komisi bisa menjalankan pengawasannya dengan baik, Badan Anggaran DPRD Kota Cimahi bisa menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu bagaimana merencanakan, menetapkan anggaran prioritas yang benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat. Bapemperda saya rasa juga saya inginkan, saya meminta untuk bekerja dengan baik, bagaimana melahirkan ataupun menghasilkan produk hukum pemerintah Kota Cimahi, yaitu peraturan daerah, rancangan peraturan daerah yang benar-benar nanti membumi gitu ya Neng ya. Jadi membumi itu benar-benar ketika sudah dibentuk perda sudah ditetapkan sehingga benar-benar bisa diterapkan di pemerintah ataupun di lingkungan masyarakat Kota Cimahi. Dan tentunya yang tidak kalah penting, Badan Kehormatan DPRD Kota Cimahi, saya berharap juga nanti bisa berfungsi dengan baik ketika ada seumpama nih ada semacam pelanggaran-pelanggaran etika dan yang lainnya. Nah, disinilah fungsi ataupun Badan Kehormatan DPRD Kota Cimahi harus hadir. Jadi bagaimana menyelesaikan, bagaimana mendisiplinkan anggota DPRD yang benar-benar menjadi representasi masyarakat. Nah, mungkin yang selanjutnya langkah-langkah taktis yang saya akan lakukan, saya akan merubah jadwal yang ada di DPRD Kota Cimahi. Ya, mungkin nanti terkait dengan mungkin stigma DPRD mungkin di seluruh Indonesia, mungkin bisa jadi mungkin ada beberapa orang atau beberapa masyarakat yang menganggapnya masih kurang baik, dan inilah yang harus kita perbaiki. Jadi artinya jangan sampai ketika ada masyarakat yang datang ingin mengadu, ingin menyampaikan aspirasinya kepada kami, kepada kita semuanya, ya mungkin kita tidak ada di tempat dan yang lain. Inilah yang mungkin yang pertama akan saya coba untuk dirubah. Jadi artinya memang harus ada teman-teman ataupun anggota DPR yang siap menampung aspirasi masyarakat kapan saja. Ketika masyarakat ingin datang ke kita, kita ada dan kita sambut mereka dengan sangat-sangat terbuka. Dan yang kedua, langkah-langkah yang ingin saya lakukan untuk memperbaiki kami ataupun di lembaga ini, kami nanti akan rutinkan ya, yaitu berkoordinasi, konsolidasi kepada semua alat kelengkapan dewan. Artinya ada rapat rutin, ya rapat supervisi dan yang lainnya antara pimpinan DPRD dan seluruh AKD yang ada di lembaga DPRD ini. Kira-kira seperti itu kurang lebih. Terkait peraturan daerah, apa sih yang mendesak dan diprioritaskan menurut kondisi Kota Cimahi yang sekarang ini? Ya, betul. Jadi memang salah satu bukti bahwa kita bekerja, salah satu nilai yang bisa diberikan masyarakat kepada kita, yaitu bagaimana kita bisa menghasilkan perda ataupun peraturan daerah Kota Cimahi, yang mana tadi saya sampaikan bahwa peraturan daerah ini memang harus membumi dan harus bisa dilaksanakan. Kalau prioritas saat ini, kemarin kita sudah menyelesaikan raperda terkait dengan RTW, Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi. Alhamdulillah sudah kita laksanakan dan sudah kita selesaikan, sehingga nanti tinggal kita paripurnakan. Ketika sudah diparipurnakan, sudah sah menjadi produk hukum daerah Kota Cimahi. Rencana Tata Ruang Wilayah ini sangat penting bagi kita karena memang ini adalah langkah awal. Langkah awal kalau boleh dibilang Perda tentang rencana tata ruang wilayah ini adalah intinya langkah-langkah awal yang akan kita lakukan untuk merancang untuk
menetapkan langkah-langkah, pembangunan yang ada di Kota Cimahi ke depan, ya. Itu adalah, Perda, Rencana Tata Ruang dan Wilayah, Kota Cimahi. Dan juga ada perda-perda yang lain seperti RPJMD, ya itu harus kita segera selesaikan juga, karena itu ada keterkaitan dengan langkah-langkah pembangunan yang akan datang. Seperti itu kira-kira. Baik, kalau tentang tadi membuka ruang partisipasi masyarakat udah dijelasin ya tentang kayak rapat tiap, apa ya, dan juga warga yang ingin menyampaikan aspirasinya mungkin bisa lewat rapat tersebut atau bagaimana Pak caranya untuk mengaspirasikan gitu? Ya, ada beberapa, langkah ataupun ada beberapa hal yang masyarakat bisa menyampaikan aspirasi kepada kita. Yang pertama, ini tidak dibatasi dengan waktu, bisa setiap saat masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, yang ingin menyampaikan apapun terkait dengan, yang ada di lingkungannya bisa datang ke kantor DPRD ini. Nanti akan ditemui oleh, komisi terkait ya. Ya karena kita ada 4 komisi, masing-masing, ada bidangnya masing-masing sehingga ketika masyarakat tersebut mengaspirasikan di bidang tertentu, insya Allah nanti akan diterima oleh komisi terkait. Insya Allah saya tadi sudah komitmen, ketika datang hari apa saja dan kapan saja, insya Allah ada anggota DPRD yang standby di sini. Ya, itu ketika apa namanya, yang tidak terbatas oleh, waktu ya. Ada lagi ketika kita ada masa reses ya, masa reses itu 4 bulan sekali dalam setahun ada 3 kali masa sidang reses. Jadi disitulah anggota DPR ini terbalik ya, kalau tadi masyarakat datang ke sini ke kantor kami, kalau pas masa reses itu kami ya seluruh anggota DPRD Kota Cimahi ini, turun ya menyapa, masyarakat, bersilaturahmi kepada masyarakat dan menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan dapilnya masing-masing sehingga ada kemudahan bagi masyarakat untuk bisa menyampaikan aspirasinya kepada kami melalui seluruh anggota DPR di dapilnya masing-masing. 45 anggota dewan ini yang ada di Kota Cimahi ini semuanya turun dan semuanya, menampung aspirasi dari masyarakat. Dan juga ada satu lagi yaitu tentang hearing. Hearing juga bisa itu untuk sebagai bahan komunikasi silaturahim dan ketika ada keluh kesah, ada aspirasi yang disampaikan kepada masyarakat, kepada kami, mohon maaf, tentunya itu bisa disampaikan pada waktu hearing tersebut. Tetapi pada intinya, kami sangat membuka, sangat-sangat luas, sangat-sangat lebar, bahkan mungkin setiap hari insya Allah kita, menerima ya dengan sangat terbuka, dengan pintu yang cukup luas ya, cukup lebar, agar masyarakat bisa datang ke kantor sini ya, ke kantor DPR Kota Cimahi, insyaallah. Baik, terakhir Pak Wahyu, himbauan atau pesan untuk para eksekutif dan masyarakat Kota Cimahi gimana ya, Pak? Ya, untuk eksekutif karena memang, eksekutif adalah mitra, ya mitra kerja kami, ya kami bagian dari pemerintahan Kota Cimahi, sehingga kami akan bermitra dengan cukup, baik ya, cukup baik dan sesuai dengan target-target yang nanti juga ditetapkan oleh pemerintah Kota Cimahi ya. Intinya kami sangat mendukung, kami sangat mensupport ketika pemerintah Kota Cimahi punya tujuan ya arah pembangunan atau pembangunan ya, yang akan menjadikan Kota Cimahi nanti lebih baik lagi ya. Kita tahu Kota Cimahi sangat kecil, APBD-nya juga sangat terbatas, PAD-nya juga sangat terbatas ya. Kita bisa memanfaatkan APBD yang saat ini ada di Kota Cimahi ini dengan sebaik-baiknya sehingga ya alokasi anggaran yang ada di APBD tersebut benar-benar bisa bermanfaat untuk pembangunan, tentunya bermanfaat juga untuk masyarakat Kota Cimahi ya. Itu kepada pemerintah Kota Cimahi. Untuk masyarakat Kota Cimahi sekali lagi saya sampaikan, silahkan masyarakat Kota Cimahi datang kepada kami ya, pintu kami sangat terbuka, cukup lebar, cukup luas ya, kapan saja ketika ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada kami, ketika ada hal-hal yang ingin diaspirasikan kepada kami, silahkan. Insya Allah kami siap membantu, kami siap, mengawal aspirasi ataupun keluh kesah
yang dirasakan. Nanti dalam momen-momen tertentu ataupun dalam rapat-rapat tertentu yang mungkin sudah kita jadwalkan, itu yang akan kita sampaikan kepada pemerintah Kota Cimahi. Dan saya yakin ketika hubungan kita baik dengan pemerintah Kota Cimahi, komunikasi kita baik dengan pemerintah Kota Cimahi, aspirasi dari masyarakat tadi, insya Allah semua akan bisa direalisasikan atau bisa dilaksanakan oleh pemerintah Kota Cimahi. Seperti itu kira-kira. Baiklah Pak Wahyu, terima kasih atas waktunya dan penjelasan yang sangat informatif. Semoga DPRD Kota Cimahi bisa menjalankan tugasnya dengan baik di periode ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami, saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan jangan dihapok dan jangan bosan untuk senantiasa bersilaturahim ke sini, senantiasa berdiskusi ataupun berkomunikasi